Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Berkat nikmat Allah SWT, nikmat iman, nikmat sehat, kita dapat melaksanakan aktivitas kita dengan baik. Dan juga tidak lupa kita mengaturkan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya mencoba memberikan atau melakukan suatu sharing ilmu tentang apa yang berlaku pada saat hari ini tentang pemilu 2024, tentang Sirekap. Di sini kami mencoba melakukan analisa secara akademisi dengan judul Digital Forensik IT KPU untuk Keadilan dan Keterbukaan. Pertama adalah kita bicara tentang forensik. Apa itu forensik? Digital forensik tersebut adalah investigasi, menganalisa data-data dikumpulkan sehingga dapat menjadi bahan bukti untuk dibawa ke pengadilan. Itulah dikatakan forensik. Data itu bersifat apakah berada di komputer, apakah berada di cloud atau server, apakah itu di alam maya yang lain. Oke. Di sini sebelum kita memulainya, di forensik IT kita harus melakukan 3 step terlebih dahulu. Pertama, data yang kita kumpulkan adalah data sebelum kejadian, data saat kejadian, dan itu data ke depannya setelah. Jadi sebelum, saat pemilu, dan setelah pemilu. Oke, mari kita kumpulkan data sebelum kita tidak punya, dan data setelah kita tidak punya. Yang kita punya adalah data saat pemilu. Oke, ini adalah data saat pemilu. Kita ambil contoh Jawa Tengah, Grobogan, Pulau Puron, Sidorejo, dan TPS 006. Di situ ada 3 klaster, data pengguna hak pilih, perolehan suara, jumlah suara sah dan tidak sah. Yang di-key-in datanya adalah ini. Di sini tertera, untuk paslon 1 ada dapat 7, paslon 2 101, dan paslon 3 101. Kalau kita totalkan menjadi 169 suara. Dan kita kembali ke bawah, kalau kita melirik ke bawah, ada 189, ada selisih 20 suara. Pertanyaannya harus kita jawab. Dari mana dan bagaimana 189 ini ada? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Karena di forensik tersebut, setiap data mengandung makna. Ini yang harus kita lakukan. Oke. Berikutnya, kita masukkan ke dalam ini. Berarti apa? Di saat pemilu, data yang ada di sini adalah 7, 101, 61. Seharusnya 169 ditambah 4 menjadi 173. Berarti apa? Ini yang tadi, 189 kita geser menjadi 100 di sebelum, karena data itu ada. 189, 4, 193. Kita harus bertanya lagi. Kita pakai logika yang di sini. Kita geser sebelum. Di sini berapa, ini berapa, ini berapa. Ini yang kita tidak tahu. Ini harus kita jawab. Oke. Setelah itu, baru kita melompat kepada apa yang terjadi setelah pemilu berikutnya. Di tanggal 20 Februari 2024, 6 hari setelah pemilu, data website tersebut direvisi. Di sini menjadi 7, 121, 61. Kalau kita jumlahkan benar, 189 tambah 4, 193. Ini data yang benar. Oke, untuk kebenaran data ini, kita masuk kepada si pleno. Kita cek dia. Di sini 7, 121, 61. Berarti data yang di atas itu benar. Oke. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita letakkan di sini 7, 121, 61,
di sini. Pertanyaannya, ini sama dengan yang di sini. Apa artinya ini bisa sama dengan yang di sini? Jadi, kembali ke pertanyaan kita sekarang, pertanyaan kita, dari mana dan bagaimana 189 ini ada? Dia berada dari angka ini, 7, 121, dan 61. Artinya, data di Sirekap tersebut sudah 3 kali mengalami proses perubahan. Ini proses pertama. Yang ini proses pertama. Ketika saat pemilu, ini proses kedua dimasukkan. Oke. Seharusnya 169 yang ada 189. Apa maksudnya di sini? Berarti apa? Di daerah sini, di daerah bawah itu di-lock, dikunci, tidak boleh berubah. Itu di-lock. Dan ketika setelah direvisi, kita temukan begini. Jadi sebelum pemilu, saat pemilu terjadi, dan setelah pemilu terjadi. Jadi di Sirekap tersebut ada 3 kali perubahan angka yang terjadi di Sirekap. Kami di depan layar tersebut, di depan layar ini kita boleh melihat bahwa ada satu aplikasi yang telah dikembangkan oleh instansi kita Indonesia yang diberi nama Election Simulation Using Artificial Intelligence Based Random Algorithm, yang arti Indonesia simulasi pemilu menggunakan artificial intelligence berbasis random algoritma. Oke. Di awal tadi kita sudah membahas mengambil satu TPS yang berada di Jawa Tengah, Kerobongan, Pulau Kulon, TPS 6 kalau tidak salah. Di situ ada terjadi kerancuan, kita bertanya di mana angka 189 itu datang gitu loh, beradanya. Kok tiba-tiba nongol? Dan kita sudah mengambil satu kesimpulan, dia ada ketika sudah disetting. Oke. Mari kita lihat di layar kita. Ini adalah situasi di mana sebelum pemilu. Apa artinya? Seandainya saya sudah membuat satu simulasi terlebih dahulu tentang semua yang ada TPS. Sebuah simulasi dulu. Oke. Tadi kita sudah berhipotesis, membuat satu hipotesis. Oke. Ini TPS 6, 7, 121, 61, 4 menjadi 193. Ini tepat istilahnya sama dengan apa yang ada di screenshot di tanggal 16 Februari yang kita ambil. Oke. Di skenario ini sebelum itu ada lagi terjadi penggelembungan suara yang terjadi paslon 2 katanya, yang terjadi banyak isunya. Itu harus kita masukkan juga dalam skenario ini. Oke. Di sini kita letakkan paslon 2 target kita untuk kemenangan. Setelah itu bergulir lagi, kemenangan itu satu putaran. Kalau satu putaran harus 50%. Kita setup lagi target kemenangan 51%. Oke, berarti apa? Kondisi, term dan kondisi kita sudah setupkan. Sekarang tinggal kita memainkan bagaimana itu terjadi. Sama tidak apa yang terjadi dengan yang ada di lapangan. Oke, tadi TPS 6. TPS 6 ya, TPS 6. Paslon 1 dapat tadi 7. Paslon 2 dapatnya 101. Paslon 3, 61. Dan suara yang tidak sah 4. Oke, ingat, ini 193. Sekarang kita sudah setupkan, dia harus tetap menang menjadi 50%. 1% untuk paslon 2. Kita lihat di sini, ini kita sudah setupkan di sini nih. Kita setup dari awal, paslon 2 ini pasti menang gitu. Kita menangkan dia gitu loh. Apapun angka yang masuk, itu pasti paslon 2 yang menang gitu loh. Oke. Artinya kita buat simulasi. Oke, kita lihat di paslon di TPS 6. 7, 101, 61, 4, 173.
Seharusnya di angka yang 189 tadi harusnya menjadi 163 tambah 4 menjadi 173. Bukan 193. Ini yang seharusnya ada berlaku. Berarti apa? Di Sirekap itu sudah di lock, dikunci, tidak boleh berubah. Oke. Ini sudah bergulir. Kejadian berikutnya, di mana penggelembungan suara? Kita lihat, penggelembungan suara berada di TPS 4, ini 265, ini yang merah ini. Oke. Bagaimana perubahan angka? Perubahan angka di sini tetap menang untuk paslon nomor 2. Apa yang terjadi ketika ini terjadi keributan? Wah, ini ada sesuatu perubahan di sini. Wah, tinggal saja saya klik di sini lagi, simulasi lagi. Tuh lihat, yang tadi hilang. Dia masuk kepada TPS 4 itu penggelembungannya. Oke. Berikutnya saya klik lagi. Hilang lagi dia, pindah dia ke TPS 8. Oke. Sekarang ini kejadian-kejadian yang sedang berlaku pada saat ini. Jadi kita main umpat-umpatan gitu. Oh, diketahui sini, saya klik lagi, berubah dia, pindah-pindah. Ketika itu, saya pingin semuanya selesai. Apa yang kita lakukan untuk kemenangan paslon 02? Tinggal saya riset saja, nggak perlu banyak-banyak. Oke, saya setting kembali ke riset kembali. Tuh, semua perkara selesai dia. Dengan kemenangan paslon 2 dengan 51,2. Di sini tidak ada lagi kata yang mengatakan bahwa ada penggelembungan suara. Nggak ada. Selesai semua. Apa artinya di sini? Artinya adalah terjadi 3 kali perubahan angka di dalam Sirekap. Di setting sebelum, saat pemilu berubah 1 kali lagi, berarti sudah 2 kali angka yang terjadi. Berikutnya di akhir reset kembali menjadi dikembalikan ke awal, menanglah paslon 2. Inilah kira-kira hipotesis yang terjadi di Sirekap. Untuk kebenaran ini mungkin pihak pengembang yang lebih mengetahui, silahkan mari sama-sama kita membuka diri. Kembali tadi bahwa kita ingin pemilu ini dilakukan secara jujur dan berkeadilan. Supaya ini tidak terjadi hal-hal yang negatif, mari sama-sama kita junjung keadilan ini, mari sama-sama keterbukaan dan keadilan kita lakukan. Wabillahi taufiq.